Hai co-friends, di sini kita ada soal. Dan soal kita kali ini menanyakan mengenai bagaimana cara memperkecil tekanan hidrostatis, ya. Oke, sebelum kita membahas soal ini, kita bahas dulu sedikit konsep mengenai tekanan hidrostatis, ya. Jadi tekanan hidrostatis ini rumusnya adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, pH ini adalah tekanan hidrostatis, satuannya Pascal. Kemudian Rho ini adalah massa jenis fluida, satuannya adalah kilogram per meter kubik. G ini percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat ya. Kemudian H ini adalah kedalaman fluida, satuannya meter. Nah, H ini bisa dijabarkan lagi menjadi volume dibagi dengan luas penampang ya. Volume ini satuannya adalah meter kubik dan luas penampang ini adalah satuannya meter kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, tekanan hidrostatis ini berbanding lurus ya, artinya dia sebanding dengan massa jenis. Nah, kalau misalkan kita memperbesar massa jenis zat cair atau massa jenis fluidanya, maka dia salah ya, karena memperbesar massa jenis zat cair itu sama saja dengan memperbesar tekanan hidrostatis karena dia berbanding lurus. Maka jawaban yang B salah. Kemudian jawaban yang A menambah tinggi zat cair. Ketinggian itu di sini adalah kedalaman ya. Kalau bejana semakin tinggi zat cairnya, maka dasar bejana ini semakin banyak ditimpa oleh zat cair. Berarti sebenarnya dia ini berbanding lurus ya. Jadi tekanan hidrostatis itu berbanding lurus dengan kedalaman zat cair. Maka kalau kita menambah tinggi zat cair itu sama saja dengan kita memperbesar tekanan hidrostatis. Maka jawaban yang A juga salah. Kemudian yang C, memperbesar luas dasar bejana tetapi volume zat cairnya tetap. Oke, kalau kita lihat di sini, tekanan hidrostatis ini berbanding terbalik dengan luas penampang wadah ya atau luas dasar bejana. Sehingga ketika kita memperluas dasar bejana ini, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin kecil. Nah, jadi pilihan yang C ini tepat ya. Jadi untuk memperkecil tekanan hidrostatis, kita bisa memperluas dasar bejana tetapi volume zat cairnya tetap. Jadi jawabannya adalah C. Nah, sekarang kita lihat juga nih yang D. Kalau kita memperkecil luas dasar bejana, ini tadi kan kita ngomonginnya luas ini berbanding terbalik dengan tekanan hidrostatis ya. Berarti kalau kita memperkecil luas itu sama saja kita dengan memperbesar tekanan hidrostatis. Nah, kalau yang E, kenapa ini salah? Memperbesar luas alas bejana ini udah benar ya. Karena luas bejana itu berbanding terbalik dengan tekanan hidrostatisnya. Tetapi kalau kita ikutkan volumenya diperbesar juga, maka dia tidak akan memiliki efek memperkecil tekanan hidrostatis. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Jadi jawaban yang D salah, yang E ini yang kesalahannya ada di volumenya ya. Jadi ini juga salah. Oke? Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di soal berikutnya.